Shalom mempelai Kristus, kita berjumpa lagi di acara dalam tema yang baru yaitu kuasanya tak terbatas. Ini merupakan perubahan dari kuasa pujian dan penyembahan yang biasa kita ikuti bersama. Di dalam kuasanya tak terbatas ini kita akan diingatkan tentang Yesus yang memiliki kuasa tidak terbatas. Sekali peristiwa, Yesus bertolak ke seberang bersama murid-murid pada saat mereka ada di tengah danau. Angin taufan mengamuk dengan dahsyat. Yesus yang tertidur lalu dibangunkan, lalu menghardik danau itu dengan berkata, "Diam, tenanglah." Dan danau itu tenang. Murid-murid heran, siapa gerangan orang ini sampai danau dan badai pun taat kepada dia. Saudaraku, kehidupan ini penuh dengan badai dan taufan yang kita hadapi. Tetapi selama di kapal kehidupan kita ada Yesus di sana, kuasanya yang tak terbatas akan berkata, "Diam dan tenanglah." Asal kita percaya kepadanya. Asal kita sungguh-sungguh bersandar kepadanya. Di dalam acara kuasanya tak terbatas ini, saudara, kita akan memuji, menyembah Tuhan, mengingat segala kuasa kebaikan Tuhan. Mendengarkan kesaksian tentang betapa kuasa Tuhan menyertai saudara-saudara kita melewati masa-masa sulit badai dalam hidup mereka. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang kuasanya yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari siapkan hati kita untuk mengikuti acara ini dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh mengikuti program ini dan biarlah kuasa-Mu yang tak terbatas bisa dialirkan pada saat ini melalui program ini. Sehingga kami yang menyaksikan, kami yang mendengarkan, kami diberkati dan dikuatkan. Dan kami semakin mencintai Tuhan dan memberi tempat kepada Yesus di perahu kehidupan kami. Terima kasih, berkati semuanya, berkati mempelai Kristus dalam nama Yesus. Amin. Selamat mengikuti program Kuasanya Tak Terbatas. Tuhan berkati. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur dan bersukacita karena kita masih bisa memuji nama Tuhan hingga saat ini. Mari kita pujikan pujian seperti rusa yang rindu akan sungainya Tuhan, sama seperti kita rindu akan hadirat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari kita pujikan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah.
hatiku ku rindu menyembahmu. Mari katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami datang menyembah-Mu lebih lagi. Mari sembah Dia, tinggikan Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau, kami layak disembah bersama-Mu Tuhan. Kau kekuatan kami, Kau beri segala. Mari nyatakan kerinduan-Mu saat ini. Kami rindu akan Engkau Yesus Tuhan lebih lagi. Kami rindu menyembah bermasmur bagi Engkau. Haleluya. Kami perlu Kau, kami butuh Kau Tuhan. Kau penolong kami, kami mau berserah, kami mau mengandalkan Kau Tuhan. Syukur, amin Tuhan, buat kebaikan Yesus yang selalu ada bagi setiap kami. Allah sembah, hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Syukur, kami mau merendahkan hati kami. Hanya Yesus Tuhan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Mari terus nikmati kasih dan kebaikan Tuhan Yesus. Kau teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Dan Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Oleh karena itu, kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Dan kami mau katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Dengan segenap hati mari katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku.
bagiku. Shalom, nama saya Mary. Saya adalah alumni Gereja Bethani Salatiga. Saat ini saya tinggal di Surabaya. Apa kabar? Saya percaya semua yang mendengarkan program Kuasanya Tak Terbatas selalu ada dalam lindungan tangan Tuhan yang kuat, dan kita semua selalu bersandar pada Tuhan, terutama di masa-masa yang sulit sekarang ini. Di depan rumah saya, kami memelihara sedikit tanaman. Salah satunya adalah pohon cabai. Sekitar 2 bulan lalu, pohon cabai ini masuk masa panen. Nah, jadi setiap hari saya harus memetik cabai yang sudah matang, karena kalau tidak akan dimakan oleh burung. Nah, saya nggak apa-apa melakukannya, tetapi kadang jengkelnya tuh karena dalam sekali memetik satu hari itu paling hanya 3 atau 4 biji cabai yang matang. Nah, satu saat ketika saya sedang memetik, tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya kisah mengenai bangsa Israel yang berada di padang gurun. Pada saat itu Tuhan menyediakan untuk mereka mana untuk dimakan setiap hari. Jumlahnya ya cukup hanya untuk hari itu saja. Besok akan ada lagi berkat yang lain yang Tuhan sediakan. Nah, melalui kesempatan sharing hari ini, saya ingin mengajak bagi yang menonton untuk kita bisa melihat penyertaan Tuhan melalui hal-hal kecil yang kita alami setiap hari. Nah, saya berasal dari Makassar. Saya mulai kuliah di UKSW di Fakultas Psikologi tahun 2001. Tahun 2001, gambaran kehidupan di Salatiga itu kurang lebih kayak gini gampangannya. Ada sebuah restoran fast food terkenal sekali di Indonesia dan di seluruh dunia, ada di Salatiga di Jalan Diponegoro waktu itu. Waktu itu mereka punya paket promo dengan Rp5.000 atau waktu itu namanya goceng, paket goceng. Itu kita bisa dapat nasi dan 1 ayam goreng. Jadi tahu kan restorannya apa. Nah, tapi kira-kira begitulah gambarannya. Dengan Rp5.000 kita udah bisa dapat nasi dan ayam goreng dari restoran fast food terkenal. Itu pun bagi beberapa mahasiswa itu masih dianggap sesuatu hal yang mahal. Jadi hanya untuk dimakan pada saat-saat tertentu saja. Pada saat itu tidak ada toko pakaian, tentu tidak ada mall, tidak ada toko aksesoris yang bermerek, tidak ada branded apapun, nggak ada di sana. Tidak ada yang akan menilai kita pakai kaos oblong atau kita pakai kemeja yang rapi, yang bermerek atau enggak, juga nggak ada yang peduli. Malah karena cuacanya cukup dingin, kadang-kadang kita cuma tinggal keluar kaos oblong didobelin jaket itu udah beres gitu ya. Mall pun baru ada itu di tahun terakhir saya kuliah. Zaman kuliah saya tentu saja seperti pada umumnya mahasiswa, saya ngekos di daerah pintu belakang kampus. Tuhan atur sedemikian rupa pada saat itu sehingga waktu saya tiba di Salatiga langsung ada tempat kos yang ada kamarnya yang kosong
tempat kosnya baik, lokasinya oke, dan di dalamnya ada teman-teman yang juga pelayanan di Bethany Salatiga, aktif melayani, dan mereka juga cinta Tuhan. Mereka lah support system saya ketika saya kuliah pada saat itu. Kami rutin FA bareng, ya, berangkat, pulang, dan pergi gereja untuk pelayanan, untuk ibadah minggu, untuk ibadah youth, untuk latihan, kebaktian doa, dan lain-lain. Itu semuanya kebanyakan saya bersama mereka. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita benar-benar saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Setelah lulus kuliah, saya kemudian pindah dari Salatiga, saya kerja di Surabaya sampai saat ini. Pelajaran pertama yang paling saya rasakan ketika saya pindah dari Salatiga adalah hidup sederhana. Ketika berada di kota besar, puji Tuhan, saya waktu itu dapat pekerjaan yang baik, ya. Tetapi saya kemudian melihat gaya hidup yang sangat berbeda dari apa yang saya alami dan saya hidupi selama di Salatiga. Baik dalam hal kamu bijak menggunakan uang, ya, konsumtif atau tidaknya, terus gengsi dalam pergaulan, kamu naik motor, aku naik mobil, jadi siapa kamu, misalnya gitu. Pakai barang branded. Saya ingat awal-awal kerja, temen kerja saya cerita mengenai ini loh jam tangan aku beli dengan gaji pertama dari bekerja. Terus tapi saya nggak ngerti kenapa jam itu harus mahal, dan itu jam itu merek apa juga saya juga nggak tahu. Ya. Terus masa itu juga tren dugem, clubbing di Surabaya itu pas lagi masih tren, ya. Jadi pengalaman saya hidup di Salatiga dengan hidup yang sangat sederhana tadi itu benar-benar membuat saya bisa mempertahankan hidup, bisa membatasi diri, menilai mana yang lebih objektif, ya, mana yang bisa diikuti, mana yang tidak bisa saya ikuti. Waktu saya di Salatiga, saya kemana-mana naik sepeda motor. Saya punya sepeda motor, udah sepeda motor tua lah waktu itu. Waktu pindah ke Surabaya, orang tua saya juga memberikan sepeda motor, ya. Tapi kemudian saya melihat dalam lingkungan pergaulan itu ternyata tidak umum cewek itu naik motor di Surabaya. Jadi saya sering dapat pertanyaan dari orang-orang, kok naik motor, berani naik motor, bisa naik motor, gitu-gitu, ya. Karena rata-rata cewek itu pasti akan menyetir mobil, jadi mereka punya mobil atau diantar jemput sama supir atau diantar jemput sama pacarnya lah, gitu, ya. Tapi ya nggak apa-apa, udah kebiasaan hidup di Salatiga begitu, jadi bisa bersyukur dengan apa yang dimiliki. Lalu yang kedua yang saya juga belajar adalah berbagi atau kasih, mempraktekkan kasih. Kalau tinggal di kota besar seperti sekarang ini, betul-betul orang sangat individualis, ya, bisa bilang, ya. Kita gampang tergoda atau terseret untuk jadi seseorang yang egois. Saya bersyukur waktu saya awal bekerja itu saya dapat tempat kerja atau pekerjaan yang sifatnya tidak kompetitif. Jadi hubungan dengan teman kantor pun masih baik sebenarnya. Tapi ketika jam kerja berakhir, udah selesai, semua pulang ke tempat masing-masing, semua pulang sendiri-sendiri. Tidak mudah untuk mencari waktu untuk jalan. Jadi kayak misalnya after office terus mau makan bareng atau jalan bareng, ya belum tentu bisa. Kadang bukan karena kita tidak mau,
tapi karena jarak rumah yang terlalu jauh, sulit transportasi, sehingga hal itu tidak memungkinkan. Akibatnya ya yang tadi saya bilang, kita jadinya ikut arus, hanyut untuk jadi orang yang hidup sendiri dan individualis gitu ya. Akhirnya kan jadi sedikit egosentris gitu, ya. Waktu di Salatiga saya masih ingat salah satu kegiatan atau salah satu hal yang paling sering terjadi ketika selesai ibadah Yud adalah diskusi panjang lebar untuk menentukan kita akan makan di mana. Karena kita akan berusaha untuk makan bersama, ya. Pada umumnya pengurus-pengurus misalnya gitu akan berusaha untuk makan bersama, rembukan cari tempat makan mana yang bisa dijangkau oleh semua orang. Kalau sulit kendaraan berarti nanti siapa dengan siapa berangkatnya, ntar pulangnya gimana, atau kita ganti tempat makan untuk menyesuaikan dengan kondisi misalnya. Kalau di kos hampir selalu setiap jam makan pasti ada aja yang akan datang dan terus nanyain mau makan nggak, makan di mana, ayo makan yuk, bareng yuk apa. Jadi kita nggak pernah merasa sendiri, ya. Kadang juga kalau lagi ada yang kesulitan, kalau sudah akhir bulan kita akan tetap makan bareng. Kita cari tempat makan yang terjangkau, yang semua bisa sesuai dengan kondisi keuangan saat itu, atau yang sedang punya lebih akan membagikan apa yang dia punyain ke yang kurang. Saya mengalami kasih itu benar-benar dibagikan dan dipraktekkan dengan orang lain. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang saya juga belajar adalah penundukan diri dan disiplin rohani. Saya nggak tahu sekarang gimana di Youth atau di Betani Salatiga, tapi waktu zaman saya waktu itu banyak sekali atau banyak yang saya sebut dengan aturan-aturan rohani yang membuat kita terikat atau terpaksa untuk mendekat pada Tuhan. Dulu pernah ada namanya lembar saat teduh, rutin dibagikan, harus diisi setiap hari dan nanti akan dikumpulkan, gitu ya. Nah, lalu kalau kita nggak FA, teman FA atau siapa aja gembala FA pasti akan benar-benar nanyain, kamu kemana, ngapain, kenapa kok nggak datang, gitu ya. Pasti akan ditanyain mendetail. Ada lagi yang saya ingat, kalau pas pelayanan musik di hari Minggu sempat ada tuh aturan bahwa harus datang 1 jam sebelumnya. Nah, bayangkan kalau pas kita tugas ibadahnya pagi, itu ibadah pagi kan benar-benar pagi banget ya. Jadi harus sudah tiba di gereja 1 jam sebelumnya. Kadang tuh masih gelap, masih dingin banget. Kalau nggak bisa mandi air panas, sudah dingin banget, itu sudah harus mandi dan harus berangkat untuk pelayanan. Belum lagi ada pertemuan-pertemuan doa, jadwal latihan rutin yang harus datang. Kalau nggak datang nggak boleh pelayanan. Tapi menurut saya ini semua adalah latihan untuk disiplin rohani. Ketika sudah keluar dari Salatiga, kita harus bisa mendisiplin diri sendiri. Apakah kita masih tetap berdoa? Apakah kita masih tetap punya saat teduh rutin? Apakah masih tetap punya waktu khusus dengan Tuhan? Masihkah kita rutin beribadah? Di kota lain, di tempat lain, kita belum tentu akan ada orang yang mengingatkan, akan ada orang yang bertanya ketika kita nggak ibadah. Ya. Apalagi di kota besar seperti di Surabaya. Tidak selalu atau sangat kan jarang lah ada orang yang
akan bertanya seperti itu ke kamu. Banyak ayat-ayat firman Tuhan yang saya baca dan saya dapat ketika saat teduh yang terpaksa itu, yang harus dicatat itu, justru ayat-ayat itu benar-benar merema, tinggal dalam hati dan pikiran saya, sehingga muncul kembali ketika saya mengalami masa sulit atau tantangan dalam pekerjaan. Nah, dari sini juga saya belajar mengenai penundukan diri terhadap otoritas. Nurut sama arahan pemimpin. Pahami, dengarkan dan ikuti visi orang yang berada di atas kita. Waktu kita kerja, kita punya atasan, manajer, supervisor yang tidak selalu pendapatnya atau cara kerjanya sama dengan cara kerja kita. Tapi bagaimana kita belajar untuk menerima dan mengikuti arahan mereka. Itu banyak saya latih ketika saya terlibat dalam pelayanan di Betani Salatiga. Nah, pada awalnya ketika ditanya atau ketika menyetujui untuk memberi kesaksian dalam program Kuasanya Tak Terbatas ini, saya sempat berpikir, apa sih yang ingin saya bagikan. Lalu kemudian saya dengar satu video, sebenarnya videonya dibuat oleh orang sekuler, tapi ada satu hal yang saya tangkap dari video itu. Dan ini ya yang mungkin menjadi inti atau garis besar dari apa yang saya bagikan saat ini. Melalui pengalaman-pengalaman hidup kita sebelumnya, melalui pertemuan-pertemuan ibadah yang kita sudah ikuti sebelum masa pandemi, semua pengalaman rohani yang kita sudah punya ini, kita sudah banyak belajar latihan mental, latihan psikologis, terutama kita sudah banyak latihan rohani. Kita sudah melihat banyak manifestasi kuasa Tuhan melalui ibadah rutin atau ibadah kita di hari Minggu, misalnya di gereja. Nah, kita sudah terima banyak firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Kita mungkin sudah banyak sekali baca-baca buku yang mengajar kita, yang memberi gagasan, memberi ide, tips tentang kehidupan dan lain-lain. Waktu kondisi dunia sedang baik, kita sudah terima semuanya itu. Sekarang saatnya dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Kondisi lingkungan saat ini adalah saat yang paling tepat untuk kita menerapkan semua latihan itu. Bagi saya pribadi, hidup sederhana sekarang saatnya. Berbagi kasih, sekarang ini saatnya untuk kita menunjukkan bukti nyata. Kita ngomong mengenai kasih, sekarang saatnya. Banyak banget orang yang butuh bantuan. Disiplin rohani, ini saat yang tepat. Ketika kita sudah kita punya waktu yang terbatas, kita tidak bisa ke gereja seperti biasanya, jadwal-jadwal ibadah menjadi terbatas. Apakah kita masih memprioritaskan Tuhan? Apakah kita masih punya waktu rutin dengan Tuhan? Ayo, sekarang saatnya. Semua latihan ibadah, semua latihan kehidupan yang kita sudah pelajari, sekarang saatnya dipraktikkan. Tuhan memberkati. Shalom mempelai Kristus yang dikasihi Tuhan, biarlah damai sejahtera terus melimpah dalam hidup kita semuanya. Saudaraku, kita sudah mendengar kesaksian dari Saudari Mary, bagaimana dia menjalani perjalanan imannya yang begitu luar biasa. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk memperdalam dalam renungan kita menanggapi kesaksian tersebut. Saya mengajak saudara untuk membuka kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya bacakan bagi saudara. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar,
tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Sebelum kita membahas tentang firman Tuhan ini, saudara, fase kehidupan orang di dalam membangun rumah tangga dimulai dari fase pacaran, di mana cinta mula-mula muncul, kemudian hal yang indah-indah dialami rasanya. Dan kemudian masuk ke jenjang komitmen di dalam sebuah pernikahan. Ada satu yang indah pada saat memasuki gerbang pernikahan. Tetapi kemudian yang terjadi adalah disitulah sebenarnya cinta sejati diuji. Kita jadi tahu persis tentang kehidupan pengujian cinta itu di rumah tangga. Bagaimana kita bertahan untuk tetap mencintai. Bagaimana kita menambahkan cinta kita hari lepas hari kepada pasangan kita. Dan fase yang terakhir nanti adalah kalau kita berhasil lolos dalam fase pengujian cinta dalam rumah tangga, melewati persoalan-persoalan kehidupan rumah tangga bersama dan semakin saling mencintai, fase yang terakhir adalah kebahagiaan yang dinikmati di masa tua bersama-sama. Itulah kerinduan banyak orang dalam memasuki rumah tangga. Kembali ke firman Tuhan di tempat ini yang tadi kita bahas, Efesus 5 ayat 31 dan 32, hubungan kita dengan Kristus, dengan Tuhan, itu diumpamakan hubungan seperti suami istri. Di mana pada awal mula kita mengenal Kristus, cinta mula-mula kita, itu luar biasa. Kita begitu mencintai Tuhan. Seperti kesaksian saudari Mary tadi. Pengenalan akan Tuhan selama tinggal di Salatiga merupakan sebuah pengalaman rohani yang sangat indah, penuh cinta. Pelayanan penuh cinta, karena di sana dia menemukan adanya hubungan yang begitu dekat, cinta mula-mulanya dengan Tuhan yang begitu besar. Tetapi kemudian fase kehidupan membawa dia harus masuk ke kota besar seperti Surabaya. Dan disitulah sebuah ujian untuk komitmen cinta kepada Tuhan dimulai. Kalau di dalam fase yang saya sebutkan tadi adalah fase pernikahan dan menemukan persoalan-persoalan rumah tangga, kenyataan hidup yang sesungguhnya. Saudari Mary juga menemukan kenyataan hidup yang sesungguhnya, bahwa pergaulan di kota besar, tuntutan kehidupan di kota besar, itu membuat orang harus mulai belajar untuk menguji cintanya kepada Tuhan Yesus lebih lagi. Fase ini memang berat, tetapi kalau ini dilewati dan tetap memegang cinta kepada Tuhan, walaupun kadang-kadang itu harus mengorbankan perasaan, walaupun kadang-kadang merasa dianggap aneh oleh dunia, tetapi kalau fase itu dipertahankan, bahkan semakin membangkitkan rasa cinta lebih dalam kepada Tuhan Yesus, itu akan menjadi sebuah ujian cinta yang luar biasa. Setiap kita pasti mengalami di mana kita diperhadapkan dengan dunia yang mungkin bertentangan dengan iman kita. Jangan anggap itu sebagai sebuah hantaman dalam hidup kita, tapi anggap itu sebuah ujian cinta. Cinta kita kepada Tuhan sedang diuji. Dunia menawarkan cinta yang lain, tetapi Tuhan memberikan cinta yang lain, dan itu cinta yang sejati. Pilihan ada pada tangan kita. Puji Tuhan, saudari kita Mary berhasil memilih yang terbaik, tetap memilih mencintai Tuhan apapun keadaannya. Mungkin saudara juga mengalami hal yang sama hari ini, mengalami ujian cinta. Tetaplah mencintai Tuhan. Karena apa? Ujungnya, seperti di dalam rumah tangga, kebahagiaan bersama pasangan sampai selama-lamanya, demikian juga ujungnya. Pada saat kita bertahan di dalam cinta kita kepada Tuhan, kita akan menerima kebahagiaan yang kekal bersama Yesus Tuhan kita. Itulah upah yang kita nanti-nantikan. Tuhan memberkati kita semuanya. Sekarang kita mau berdoa. Kami mengucap syukur kami dicintai oleh Tuhan. Dan kami mau belajar semakin mencintai Tuhan. Sekalipun tantangan yang kami hadapi dalam hidup kami seolah-olah ingin menarik kami dari kasih Tuhan, tetapi kasih Tuhan terlalu kuat untuk memegang kami. Penganiayaan, ketelanjangan, pedang tidak akan memisahkan kami dari kasih Kristus. Itulah keyakinan kami, dan kami mau belajar semakin hari semakin memperdalam cinta kami kepada Tuhan. Apapun tantangannya, itu bukan sebuah halangan, tetapi itu ujian untuk kami semakin mencintai Tuhan. Terima kasih,
Biarlah ini menjadi berkat dalam kehidupan kami, berjalan bersama Tuhan hari lepas hari di dalam cinta yang semakin dalam hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.